wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini sedang berada di usaha kecil menengah, yaitu di bidang wedding organizer. Nah baik, jadi di wedding organizer ini menyediakan jasa ya untuk mempersiapkan pernikahan pengantin. Oke Kak, sebelumnya boleh perkenalan dulu dan asalnya dari mana? Nama saya Agustina ya, tapi orang kenalnya sama TNC gitu. Aku asalnya dari Simpar Panjalu gitu. Baik, mungkin bagaimana sih awal berdirinya usaha Separ Wedding ini? Awal mulanya kita itu meneruskan dari orang tua ya gitu. Kalau orang tua itu di bidang dekorasi, nah kita sebagai anaknya melanjutkan jadi tata rias dan lain-lain gitu. Oh, dari perkiraan dari tahun berapa? Kalau orang tua dari 2004, sedangkan aku nge-make up itu dari 2018. Nah kan ini perusahaan namanya Sapphire Wedding nih. Kok bisa sih nama Sapphire Wedding gitu? Saver Wedding itu awalnya itu Saver itu dari nama perusahaan orang tua ya jelas, karena memang kebetulan orang tua sakit, jadi awalnya Saver itu nggak ada yang pakai, istilahnya kayak udah mati aja. Tapi kita sebagai anaknya itu sayang banget sama nama itu, akhirnya kita melanjutkan di bidang make up, dekor, tapi tetap dengan nama Saver, tapi kita tambahin jadi namanya Saver Wedding gitu. Yang kita kenal sekarang itu Saver Wedding itu begitu. Oke, untuk galeri Separ Weddingnya letaknya di mana sih Kak lokasinya? Lokasinya itu di Perum Simpar Panjalu lokasinya. Gimana sih cara mengembangkan wedding organizer? Kalau untuk mengembangkan sih kita lebih ke tetap fokus di pemasaran ya, atau enggak aktif di sosial media. Karena kalau kita enggak aktif di sosial media, kayaknya ketinggal sama yang lain gitu kan. Terus karena orang sekarang itu anak-anak Gen Z sekarang yang mereka cari itu pasti lewat sosial media udah jelas, dan kita tuh bikin konten itu harus benar-benar tetap konsisten gitu. Begitu. Baik, mungkin apa ada tantangan gitu di bidang WO ini? Apa aja tantangannya? Kalau tantangan banyak sih, lebih ke kalau di kita itu karena memang pernikahan dari personal harusnya ya antara pengantin pria dan wanita, tapi kalau di kita itu lebih ke keluarga, orang tua, kakak semuanya ikut campur, jadi kadang ada perdebatan antara keluarga dengan pengantin dan dengan vendor begitu. Contohnya kayak gimana sih, kayak perdebatan antar itu tuh? Contohnya kayak keinginan pengantin itu Berbeda. berbanding balik dengan orang tua dulu gitu. Sedangkan orang tua dulu inginnya tuh seperti dulu, sedangkan pengantin yang sekarang itu berbeda gitu, karena ngikutin zaman. Nah itu perbedaannya. Terus bagaimana sih cara mengatasi tantangan tersebut? Cara mengatasinya ya kita tetap ya, karena mereka itu klien kita, tetap kita layani dengan sebaik mungkin. Terus kita menjelaskan yang harusnya itu seperti gimana. Adapun keinginan mereka tetap harus begitu ya kita ikutin, dengan resikonya kita sebutkan begitu. Dan pada akhirnya kalau udah hari H semuanya baik-baik aja, lancar seperti itu. Itu tantangan hanya di sebelum hari H ya. Kalau udah hari H pasti baik-baik aja. Gitu. Berapa karyawan yang ada di sini? Kalau karyawan itu semuanya kurang lebih ada 30 orang ya, karena emang kita itu kan jasa wedding ya, tapi lebih ke make up kalau saya. Sisanya itu kita lebih ke berkolaborasi dengan vendor lain gitu. Tapi kurang lebih ada 30 orang kalau misalnya Terus modal awal usaha ini berapa? Kalau modal awal kita kan dari atir ya, dari busana itu bisa kurang lebih di 50 juta sih. Itu semua sudah mencakup semua? Lebih ke berangsur ya awal-awalnya gitu. Nanti tidak hanya di situ saja, nanti kita lanjut lagi modal lagi, karena untuk baju busana-busana ini kan harus update selalu. Nah, modal awal tersebut dari mana gitu? Modal awal itu awalnya dari dana pribadi sih. Dana pribadi berapa tuh kira-kira? Tadi 50 juta kurang lebihnya. Ini kan di Kak. Tiap hari itu ada job kan nih, di setiap job itu kan pasti ada pengeluaran yang harus dikeluarkan. Biaya operasional. Nah ya, biaya operasional itu berapa tuh? Biaya operasional sih kurang lebih ada sih di atas 3 juta lah 3 juta dalam sehari. kayak sejob itu teh. Iya.
berarti make up doang, belum sama Hmm, lain-lain. enggak sih, udah mencakup. Kadang kan memang kalau itu sih paling buat apa sih, melatih kalau di Iya. make up ya. Kalau yang lain kan vendor-vendor lain enggak sih kayaknya itu. Oke. Kan banyak nih kayak misalkan vendor-vendor lain, kalau enggak salon-salon lain nih. Kenapa sih orang tuh kayak percaya banget ke Saver Wedding gitu? Banyak yang denger aja gitu. Ya itu, kita harus memang kuat dari personal branding kan. Orang udah tahu namanya, terus kita konsisten dengan hasilnya, dari review klien juga memuaskan. Nah, itu yang akan menjadi nilai plus bagi klien gitu. Jadi kayak menonjol ya gitu. Mm-mm. Oke. Oke nih Kak, dari sekian banyak usaha, mengapa Kakak memilih usaha ini? Kalau di sini ya, kalau untuk pekerjaan jasa make up atau wedding itu masih jarang ya. Terus itu memang kita juga bisa memperluas pekerjaan deh bagi orang-orang di sekitar kita gitu. Terus penghasilannya untuk pribadi sih lumayan ya. Gitu. Memuaskan kali ya Kak? Iya, betul. Kan kita tuh fokus ke bidang make upnya nih. Berapa sih pendapatan kayak per bulannya gitu? Pendapatan kotor dan bersihnya gitu. Oh iya, kalau di bidang make upnya itu lebih ke kita taruh satu hari itu di 6 juta ya. 6 juta karena itu kan kita tuh gak selalu dalam sebulan itu sama ya. Kita hitung di 25 jadwal aja. Berapa tuh 25 dikali 6 kali 25 dikali 6 ya, sekitar 150 juta itu. Dari 150 juta itu buat karyawan aja di atas 30 juta. Itu kurang lebihnya begitu. Untuk bayar karyawan Untuk ya. bayar karyawan kurang lebih 30 juta. Nah, sisa 120 itu kita ngemodal lagi nih. Modal lagi itu bisa lebih dari 20 juta. Kayak buat gaun-gaun aja, kita beli satu gaunnya aja itu 6,5 juta gitu. Jadi 20 juta itu bisa buat modal 20 juta lebih apa 30 juta. Kadang modal juga ketentu ya, kadang yang kita butuhin juga banyak. Kurang lebih kalau bersih-bersihnya di 90 juta dalam satu bulan. Itu di make up aja sih. Oke. Siapa aja sih target pasarnya gitu? Target pasarnya ya pasti anak muda ya, tapi ya memang harus yang melek sosial media sih sekarang itu. Jadi atau enggak biasanya kita tuh lebih ke temennya klien lagi, atau enggak adiknya klien atau keluarganya klien itu biasanya. Makanya pas kita lagi ada jadwal itu pasti akan memaksimalkan klien, dan itu selalu kadang itu nanti berlanjut ke temennya atau enggak keluarganya lagi begitu. Target pasarnya di situ sih. Tapi sejauh ini ada gak sih kayak customer yang dapat jauh gitu? Oh banyak. Oh, nah terus gimana sih itu, apakah ada tambahan biaya apa gimana? Ya kalau untuk keluar kota kita ada biaya transportasi ya, tambahan transportasi biasanya. Berapa tuh kira-kira transportasi? Tergantung Lokasi. lokasi biasanya. Apa ada batasan lokasi misalnya? Ada kita Kayak mana? batas luar kota sih sekarang masih di Bandung ya, Tasik dan Ciamis aja, belum Apakah ada rencana keluar gitu? pulau. Belum kayaknya untuk keluar pulau. Banyak yang minta keluar pulau tapi belum karena terlalu jauh. Gitu. Baik, mungkin sekian nih dari kami untuk wawancara UKM tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.